Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat job description. Ini adalah tahap cara membuat job description. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang bagaimana cara melakukan job analisa jika dengan kondisi jabatan yang sudah ada dan jika jabatan itu baru dibuat. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya agar lebih memahami step selanjutnya dalam membuat job description. Jadi teman-teman harus melihat dulu video bagaimana cara melakukan job analisa, kemudian bisa loncat ke cara membuat job description atau deskripsi jabatan. Nah, langsung saja. Untuk di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat job analisa dengan menggunakan formulir analisa jabatan. Kita akan menggunakan sampel dengan nama jabatan sales yang sudah kita buat di video sebelumnya, cara mengisinya dan lain-lain. Nah, di sini dari hasil analisa jabatan atau job analysis yang sudah dituangkan dalam formulir analisa jabatan, kita tinggal menuangkan isi dari job analisa ke formulir job deskripsi. Untuk formulir job deskripsi itu saya buat seperti ini. Ini adalah formulir informasi jabatan, atau kita bisa ganti di sini formulir job formulir job deskripsi. Di sini ada nama jabatan, misalnya kita ganti dengan sales, nama jabatan sales. Kemudian kode jabatan ini tergantung dari masing-masing perusahaan teman-teman. Kemudian di sini harus ditunjukkan juga posisi dalam struktur organisasi agar terlihat, agar karyawan yang menduduki jabatan sales itu mengetahui di mana posisinya secara struktur organisasi. Misal di sini sales, kemudian di sini ada admin sales, sini ada customer service. Tergantung dari struktur organisasi teman-teman, bisa saja satu, bisa saja ada admin salesnya dua, atau bisa sekaligus tiga dengan customer service. Sini mungkin supervisor sales, di atasnya mungkin kepala cabang. Misal seperti itu. Di secara struktur organisasi, posisi sales itu ada di bawah supervisor sales dan setara dengan admin sales dan customer service. Nah, tugas dari tanggung jawab, tugas utama jabatannya itu kita harus melihat secara utuh tugas-tugas yang kita dapatkan dari analisa jabatan. Dari tugas dan tanggung jawabnya ada 3 poin di sini, jadi kita harus merangkai kata-kata sehingga tugas dan tanggung jawabnya itu bisa terakomodir dalam satu paragraf. Di sini ada melakukan prospek, kemudian membuat laporan database customer, melakukan proses penjualan. Jadi untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan aktivitas penjualan, mulai atas penjualan, melaksanakan aktivitas penjualan berupa penjualan dengan melakukan
melakukan prospek ke customer, kemudian membuat laporan database, dan lakukan proses penjualan. Di sini kita bisa tambahkan agar dapat mencapai target penjualan sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan kalimat gabungan dari tugas dan tanggung jawab yang dari formulir job analisa. Kemudian kita bisa tambahkan kenapa hal itu dilakukan di sini agar dapat mencapai target penjualan sehingga visi dan misi perusahaan tercapai. Oke, seperti itu ya untuk tugas utama jabatannya. Kemudian di sini uraian tugas. Di sini kita ambil data dari formulir job analisa, tugas tanggung jawab nomor 1 kita buat di sini, melakukan prospek ke customer. Kita ketik langsung saja. Bisa kita tuliskan secara utuh, melakukan prospek ke customer. Nah, di sini untuk uraiannya kita tinggal copy uraian pekerjaan dari formulir job analisa. Seperti ini. Seperti ini ya. Kita atur dulu kerataannya. Nah, kemudian selanjutnya kita copy lagi. Karena di sini ada 3 tugas dan tanggung jawab, maka kita copy 2 kali. Kita perbaiki dulu formatnya. Start from mulai dari 1. Ini juga diganti mulai dari 1. Geser dulu. Nah, di tugas tanggung jawab kedua membuat laporan database. Buat laporan database. Kemudian yang ketiga melakukan proses penjualan. Melakukan proses penjualan. Nah, di membuat laporan database kita copy di sini uraian tugasnya. Kemudian melakukan proses penjualan juga kita ambil datanya dari formulir analisa jabatan. Kita perbaiki
dulu formatnya. Oke, untuk uraian tugasnya seperti ini ya caranya. Ini bisa kita rapikan seperti ini atau tergantung dari selera teman-teman. Kemudian lanjut, syarat jabatannya kita ambil dari formulir analisa jabatan yang kita sudah isi. Ini staf golongan 1, minimal SMA sederajat, staf, kemudian golongan 1, pendidikan SMA sederajat. Kemudian untuk sales baru itu untuk sertifikasi mungkin tidak ada ya, biasanya training langsung dari perusahaan secara internal. Pengalaman kerja 0 sampai 1 tahun di bidang penjualan, apakah otomotif, retail, itu tergantung dari kebutuhan perusahaan teman-teman. Kemudian kompetensi kerja kerjanya kita bisa lihat juga di sini di formulir analisa jabatan. Jadi wajib teman-teman untuk lanjut ke video cara membuat job deskripsi ini, teman-teman harus dan wajib sudah melihat video cara membuat atau cara melakukan job analisa. Kita bisa atur seperti ini ya. Kita perbaiki dulu formatnya. Fisik, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kemudian maksimal 30 tahun misalnya sebagai contoh, maksimal 30 tahun, tinggi badan mungkin di sini tidak ada ya, tidak ada syarat. Kemudian bisa ditambahkan butir informasi lain. Untuk informasi-informasi yang perlu ditambahkan di perusahaan teman-teman masing-masing. Oke, mungkin itu dia cara membuat formulir job deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai HR. Dapat terbantukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin repot lagi membuat formatnya dari awal, teman-teman bisa mengecek bagian deskripsi untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan formulir deskripsi ini. Nah, tidak hanya itu, jika teman-teman ingin mengakses formulir job deskripsi ini, saya juga sudah menyediakan tadi poin alur pembuatan job deskripsi. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan materi HR manajemen secara general, end to end, mulai dari awal hingga akhir, agar teman-teman bisa lebih memahami bagaimana peran HRD dalam perusahaan. Mungkin itu dari saya, sekian video tutorialnya, terima kasih.